Assalamualaikum. Nama saya Fernanda Wintang Atanur Haliza dari Divisi Penyuluhan. Nama saya Siti Hardianti dari Divisi Promosi Kesehatan. Saya Widya Diningsih dari Divisi Dokrin. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mengangkat tema tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seorang individu yang menyadari kemampuan dirinya, kemudian dapat mengatasi tekanan dari kehidupan normalnya, kemudian dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian ada juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan dirinya sendiri, kemudian dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, kesehatan mental jelas merupakan bagian integral dari definisi sehat, sehingga tujuan dan tradisi kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan dapat diterapkan sama bermanfaatnya dalam bidang kesehatan mental. Kesehatan mental membahas lebih daripada tidak adanya penyakit mental yang sangat penting bagi individu, keluarga, serta masyarakat. Kesehatan mental merupakan pendekatan multidisiplin yang mencakup promosi kesejahteraan, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit. Kemudian klarifikasi gangguan kesehatan mental menurut WHO yaitu terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh berbagai kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya sendiri seperti depresi, cacat intelektual, gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, serta gangguan perkembangan termasuk autisme. Nah, pada konteks kesehatan jiwa sendiri, ada dua istilah untuk individu yang mengalami kesehatan jiwa. Yang pertama, ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, di mana orang tersebut mengalami masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, atau kualitas hidup yang beresiko, orang tersebut beresiko untuk mengalami gangguan jiwa. Nah, sedangkan yang kedua, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, di mana orang tersebut mengalami gangguan dalam perilaku, perasaan, dan pikiran yang termanifestasi dalam sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, fungsi orang sebagai manusia. Nah, hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab dari gangguan mental. Namun, dalam kondisi tersebut ada dua faktor. Yang pertama itu faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologisnya yakni cedera pada otak, misalnya pada saat terjadi kecelakaan. Yang kedua, penyalahgunaan nafsa dalam waktu panjang. Yang ketiga, memiliki orang tua atau anggota keluarga yang menderita gangguan mental. Dan yang keempat, karena kekurangan nutrisi. Nah, sedangkan faktor psikologisnya itu ada trauma, perasaan rendah diri, kemudian perceraian, dan kurang mampu bergaul dengan orang lain atau di lingkungan sekitarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita waktu itu sudah membuka sesi pertanyaan di IG KPKM FKM UAD. Nah, dari pertanyaan yang ada kita akan mengambil 5 pertanyaan. Nah, ada nih dari yang pertama Fiandika_Rulianawati. Gimana sih cara mengatasi dampak negatif dari sosial media yang malah membuat insecure? Nah, caranya itu dengan kita lebih mencintai diri kita sendiri, karena juga di sosial media itu tidak semuanya sesuai kenyataan. Kemudian kita lebih berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian kita lebih mengontrol ruang gerak kita dan membatasi ruang gerak kita. Misalnya nih, kita udah tahu kalau hal yang kita lihat itu bakal membuat kita insecure, tapi kita tetap lihat. Nah, itu malah yang membuat negatif ya bagi diri kita. Kemudian kalau misalnya
kalian udah bener-bener capek atau bener-bener nih sosial media udah berdampak negatif buat diri kita, kita juga harus mengontrolnya dengan kita bisa istirahat terlebih dahulu, barangkali 1 minggu atau sampai sebulan, bahkan sampai kalian sudah bener-bener mau masuk lagi atau kembali lagi ke sosial media lagi gitu. Kemudian dari sosial media kita juga harus mengerti dampak positif dan negatif yang bakal kita terima, dan kita harus bisa mengontrolnya gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Naila AF_27. Bagaimana sih cara menyampaikan penyuluhan yang baik kepada masyarakat? Nah, kita harus tahu lebih dahulu kegiatan penyuluhan itu apa. Nah, kegiatan penyuluhan adalah suatu proses antara dua arah, komunikasi dua arah. Nah, di mana ada komunikator atau penyuluh dan ada komunikan atau sasaran yang saling berinteraksi. Di satu pihak, komunikator atau penyuluh berusaha mempengaruhi komunikan agar terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, serta mengharapkan suatu tindakan dan perubahan perilaku. Nah, dari pengertian kegiatan penyuluhan, kita sudah tahu ya penyuluhan itu seperti apa. Kemudian balik lagi ke pertanyaan dari Naila. Nah, bagaimana sih cara memberikan penyuluhan yang baik kepada masyarakat? Nah, ada strategi penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada rencana atau program. Di dalam rencana atau program itu ada ide dasar, konsep, strategi, serta program pelaksanaan penyuluhan nantinya. Kemudian yang kedua ada komunikator. Nah, untuk berhasilnya komunikasi antara dua komunikasi ini tidak hanya tentang komunikasinya aja, tetapi komunikator juga berperan atau berfungsi sebagai penangkap pikiran, pengutaraan, dan juga perasaan dari komunikan untuk yang disuluh itu agar mengerti dan serta menerapkannya dari tindakan, kemudian mengubah perilakunya. Kemudian yang ketiga ada media yang digunakan. Nah, media yang kita pilih untuk digunakan itu harus benar-benar yang efektif untuk mencapai sasaran yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada pesan yang disampaikan. Nah, kita sebagai komunikator itu harus mempertimbangkan tidak hanya isi pesan yang disampaikan, tetapi kita juga harus tahu nih informasi tersebut itu disusunnya seperti apa dan dipresentasikannya nanti kepada sasaran itu seperti apa, serta apa sih tipe daya tarik pesan yang akan disampaikan. Nah, yang terakhir adalah sasaran penyuluhan. Nah, sasaran penyuluhan ini merupakan faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan penyuluhan itu berhasil atau tidak. Nah, bagi penyuluh atau komunikator, patokan berhasilnya upaya penyuluhan itu terjadi apabila pesan-pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada sasaran kita. Nah, sasaran kita juga memberikan timbal balik atau feedback atau tanggapan sesuai apa yang dikehendaki oleh komunikator atau penyuluh. Kemudian ada juga metode bentuk-bentuk atau metode pendekatan penyuluhan promosi kesehatan. Yang pertama ada metode promosi perorangan, yang kedua ada metode diskusi kelompok, dan yang ketiga ada metode promosi kesehatan massa. Nah, di sini aku menjawab pertanyaan dari @agnz, yaitu pertanyaannya apakah mental health dengan mental illness itu sama? Jadi jawabannya di sini beda ya. Jadi mental illness adalah kumpulan dari berbagai penyakit dengan gangguan kejiwaan yang dapat memberikan pengaruh pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sedangkan mental health sendiri adalah hal yang bersifat pribadi atau individu menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, menangani stres, serta membuat pilihan. Kemudian yang kedua aku mau jawab pertanyaan dari Indri Istiqomah, yaitu pertanyaannya, jika anak sudah pernah dibentak sejak ia masih kecil, kira-kira akibatnya untuk si anak itu ke depannya bagaimana? Nah, akibat yang mungkin terjadi pada anak-anak yang sering kali dibentak yaitu yang pertama, membuat anak tidak mau mendengarkan orang tua. Yang kedua, anak merasa tidak berharga. Yang ketiga, merenggangkan hubungan dengan anak. Yang keempat, membuat anak tidak mau menghormati orang tua. Yang kelima, menciptakan perilaku yang sama pada anak di masa yang akan datang.
Kemudian ada pertanyaan dari @siskawardani_. Apakah insomnia termasuk dalam gangguan mental health? Nah, jawabannya kualitas tidur itu sebenarnya memang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Insomnia itu termasuk gejala umum dari kebanyakan penyakit mental termasuk kecemasan, depresi, hingga gangguan bipolar. Oke, sekian dari kami. Tetap pantengin terus ya IG @kpkm_fkmuad. See you!